Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pada pertemuan kali ini, yaitu ada 3 elemen dari bisnis model kanvas: key resource, key activity, dan cost structure. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita ke key resource. Nah, di key resource, poin utamanya adalah ini merupakan aset terpenting dalam suatu bisnis ya, sehingga nanti bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau bisa berfungsi dengan baik. Nah, blok bangunan ataupun elemen pada key resource ini itu berisi sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis itu dapat berfungsi. Oke, kemudian setiap bisnis model itu memerlukan sumber daya tentunya. Nah, sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan value proposition, kemudian menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan customer segment, dan memperoleh pendapatan. Nah, itu tahapannya. Nah, kebutuhan sumber daya ini berbeda-beda tentunya, sesuai jenis model bisnis yang diterapkan. Kemudian, sumber daya yang dapat dimiliki ya atau disewa oleh perusahaan melalui partner tentunya. Itu bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi terkadang perusahaan itu menggunakan jasa pihak ketiga karena mereka berpikir yang cost-nya lebih murah gitu. Misalnya dengan menggunakan jasa cleaning service misalnya seperti itu. Biasanya untuk di sebuah corporate mereka menggunakan jasa pihak ketiga agar misalnya mereka tidak perlu membuat divisi baru untuk memantau ataupun mengkoordinasi divisi tersebut ataupun tim yang berkaitan dengan cleaning service gitu. Nah, pada topik-topik sebelumnya juga saya sudah menjelaskan seperti misalnya kendaraan yang dikeluarkan oleh operasional perusahaan kebanyakan memang sudah diberikan ataupun dipercayakan kepada partnernya. Nah, sumber daya ini dapat berupa fisik, kemudian finansial, intelektual, ataupun tenaga kerja ataupun manusia. Nah, pertanyaannya, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan pada bagian key resource, yaitu key resource apakah yang dibutuhkan oleh value proposition. Kemudian, key resource apakah yang dibutuhkan pada distribution channel. Key resource apa yang dibutuhkan pada customer relationship. Dan yang terakhir adalah key resource apa yang dibutuhkan pada revenue stream. Jadi masing-masing elemen ini tentu disupport oleh key resource. Nah, ini key point-nya bahwa untuk key resource sendiri adalah merupakan aset terpenting ya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah business model. Nah, ada 4 tadi yang saya sampaikan, finance ya, kemudian fisik, intelektual, dan manusia. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk jenis key resource ya, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Kita ke physical resource. Nah, kategori ini itu meliputi semua bentuk aset fisik ya, seperti misalnya pabrik, bangunan, kendaraan, mesin, sistem ya, sistem titik penjualan, dan jaringan distribusi. Nah, biasanya misalnya kita ngambil contoh Walmart dan Amazon ya, sangat mengandalkan sumber daya fisik yang seringkali memang membutuhkan modal yang besar gitu ya. Walmart memiliki jaringan pertokoan secara global yang sangat besar dan infrastruktur logistik yang saling terkait. Nah, sedangkan Amazon ya, mereka menggunakan teknologi informasi, kemudian gudang serta infrastruktur logistik yang ekstensif. Jadi berbeda-beda ya untuk setiap jenis usaha ya.
Oke, kemudian kita ke human resource ya, manusia, tenaga manusia. Nah, setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia, tentunya ya. Tetapi orang-orang akan menonjol dalam bisnis tertentu. Sebagai contoh, SDM sangat penting dalam industri kreatif dan padat pengetahuan. Perusahaan farmasi seperti Novartis misalnya, ya, itu sangat bergantung pada sumber daya manusia. Model bisnisnya sangat bergantung pada ide dari ilmuwan ataupun beberapa peneliti di perusahaan mereka yang berpengalaman dan jumlah tenaga penjual yang besar dan terlatih untuk menjual produknya. Nah, selanjutnya ada intellectual resource. Nah, untuk intellectual resource ini adalah sumber daya intelektual seperti merek, kemudian pengetahuan yang dilindungi, hak paten, dan hak cipta. Bisa juga dalam bentuk kemitraan dan database dari customer. Ini merupakan komponen-komponen yang semakin penting dalam model bisnis yang kuat. Ya. Kemudian sumber daya intelektual sulit dikembangkan, tetapi jika berhasil akan memberikan nilai yang sangat berarti. Perusahaan barang-barang konsumsi seperti Nike dan Sony, misalnya, itu sangat mengandalkan merek sebagai sumber daya utama. Microsoft dan SAP misalnya, itu bergantung pada software dan hak milik intelektual terkait yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Ya, jadi ini bisa memberikan nilai lebih terhadap produk kita ya untuk intellectual resource ini jika memang sudah kita registrasi gitu dan sudah diakui, sehingga pada saat kita menawarkan produk ini misalnya ke partner kita bisa mendapatkan semacam fee ya dari perusahaan tersebut untuk menggunakan produk kita, atau bisa juga kita pasarkan secara retail. Nah, ini ada jenis dari intellectual property ya, IP ya. Misalnya trademark atau merek dagang. Nah, apa yang dilindungi? Biasanya contohnya adalah branding seperti Nike ya, Nike. Kemudian bisa juga dalam bentuk logo atau slogan. Nah, yang kedua ada copyright. Nah, untuk copyright sendiri itu jenisnya adalah karya kreatif dan penulis. Kemudian contohnya misalnya software, lagu, film, konten situs web ya. Kemudian yang ketiga ada trade secret atau rahasia dagang. Nah, ini jenisnya adalah rahasia dengan nilai ekonomi. Ya, contohnya teknologi non-public ya. Kemudian ada kontrak atau NDA, non-disclosure agreement, ya, perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia. Nah, apa yang dilindungi seperti didefinisikan di dalam kontrak. Jadi semuanya sudah tercantum di dalam kontrak, ya. Kemudian contohnya adalah teknologi dan informasi bisnis. Nah, yang terakhir adalah paten. Nah, untuk jenis paten ini penemuan ya, contohnya adalah teknologi baru. Nah, itu adalah jenis dari intellectual property. Nah, untuk trademark atau melindungi branding dan merek ya. Nah, merek dagang memberikan Anda hak untuk mencegah orang lain untuk menggunakan merek atau logo yang mirip sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain gitu. Nah, perlindungan merek itu berlaku selama kita menggunakan ataupun meregistrasi merek tersebut ya. Jadi tidak akan bisa digunakan oleh orang lain. Nah, semakin banyak kita menggunakan, maka semakin kuat perlindungan terhadap brand tersebut. Nah, pendaftaran merek dagang bersifat opsional ya, tetapi memiliki keuntungan signifikan jika disetujui. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini dilakukan berbasis wilayah oleh beberapa negara. Selanjutnya, nah copyright. Nah, untuk copyright itu merupakan hak cipta yang memberikan hak untuk mencegah orang lain untuk menyalin, ya. Kemudian mendistribusikan atau membuat turunan dari karya kita. Nah, hak cipta untuk melindungi ide yang kita ciptakan, tetapi tidak melindungi ide yang mendasarinya. Nah, ini lebih dari sekedar teknologi, misalnya lagu, buku, film, foto, dan lain-lain. Nah,
Nah, itu adalah dalam bentuk copyright ya, jenis intellectual property ya. Nah, perlindungan hak cipta berlangsung praktis selamanya. Hak cipta tidak menghalangi perkembangan independen. Pendaftar hak cipta bersifat opsional juga, tetapi diperlukan untuk menuntut jika terjadi pelanggaran. Ya. Kemudian kita ke trade secret ya. Ini merupakan informasi yang dirahasiakan dan memiliki nilai ekonomi bagi bisnis kita. Contohnya adalah misalnya resep kue, daftar customer, roadmap produk gitu. Jadi trade secret ini tidak perlu didaftarkan dan bisa bertahan selama kita mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Kemudian ada kontrak ya. Nah, kontrak adalah perjanjian hukum mengikat yang dapat diberlakukan di pengadilan. Nah, tidak ada proses pendaftaran untuk kontrak. Nah, tetapi memiliki perlindungan apapun yang didefinisikan di dalam kontrak. Jadi semua yang tercantum di dalam kontrak itu bisa kita ajukan ke pengadilan atau gugat jika memang ada pelanggaran di kontrak yang sudah kita buatkan gitu. Nah, perlindungan berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak. Jadi misalnya kontrak itu memang sudah dibuat time to maturity-nya itu sampai kapan. Ini kontrak berlakunya sampai kapan. Kemudian ada paten. Nah, pemerintah memberikan monopoli untuk mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan kita gitu kan. Nah, meskipun pelanggaran dilakukan oleh pihak tersebut tidak disengaja. Nah, hal-hal yang dapat dipatenkan misalnya sirkuit, hardware, software, kemudian ada algoritma terapan, rumus, desain, user interface, aplikasi, sistem, dan terkadang juga proses bisnis. Jadi banyak sekali jenis dari ide misalnya yang berkaitan dengan teknologi yang bisa kita ajukan untuk hak patennya. Nah, di sini ada jenis proteksinya itu bisa sampai 15 perlindungannya 15 sampai 20 tahun. Oke. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pendaftaran hak paten itu diatur di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, jenis dari yang bisa dipatenkan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke financial resource. Nah, beberapa model bisnis itu membutuhkan sumber daya finansial atau jaminan finansial seperti uang tunai, kredit, atau opsi saham untuk merekrut karyawan yang terpercaya ya, yang andal ya. Ericsson misalnya ya, sebuah perusahaan telekom mencontohkan pembangkit sumber daya finansial dalam model bisnisnya. Sony Ericsson memilih untuk meminjam dana dari perbankan atau dari pasar modal, kemudian menggunakannya sebagian untuk memodali vendor, memenuhi kebutuhan untuk customer-nya. Nah, hal ini memastikan pesanan diberikan kepada Ericsson dan bukan pesaingnya ya. Jadi sumber pendanaan ini banyak ya. Misalnya kalau kita berbicara secara akuntansi ya, itu untuk posisinya aset sama dengan liability plus equity ya. Jadi sumber pendanaannya ada dua, di mana aset yang kita miliki itu bisa dari dua macam pembiayaan, yaitu dari utang, liability, dan equity atau modal yang disetorkan. Nah, biasanya untuk model yang disetorkan ini bisa dalam bentuk opsi saham ya. Bisa opsi saham dalam bentuk private equity atau bisa listing di bursa saham. Jadi tipikalnya berbeda-beda. Atau bisa juga dalam bentuk utang ya, kita bisa pinjam dari bank. Nah, di sini ada financial resource ya sumbernya, bisa dari teman atau keluarga, crowdfunding, venture capital, corporate partners ya. Di sini ada SBA or SBIR grants, kemudian lease lines, factoring, vendor financing. Jadi banyak sumber pembiayaannya. Nah, oke, itu untuk key results. Kita lanjut ke key activities. Key activities itu berbicara tentang aktivitas penting ya atau aktivitas kunci yang dilakukan untuk menjalankan suatu bisnis model tentunya. Nah, dalam istilah sederhana, key activities ini merupakan bagian dari bisnis model
yang menyatakan kegiatan-kegiatan penting yang harus dilakukan agar perusahaan itu berjalan, ya. Untuk key activities ini dapat berupa kegiatan untuk menciptakan dan menyampaikan value proposition ke customer, kemudian menjangkau pasar, mempertahankan customer relationship, dan menciptakan pendapatan atau revenue stream. Nah, beberapa contoh key activities, ya, misalnya pada perusahaan software Microsoft, ya, di mana mereka mengembangkan software sebagai key activities-nya, sedangkan untuk Dell memproduksi PC, ya, manajemen supply chain sebagai key activities-nya, dan untuk perusahaan konsultan, ya, mereka memecahkan masalah dari klien yang ada, misalnya McKinsey, ya. Jadi masing-masing perusahaan itu memiliki key activities yang berbeda-beda. Oke, ini untuk key point-nya untuk key activities, yaitu hal penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan suatu model bisnis, ya. Itu misalnya dalam bentuk contohnya production, ya, hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Kemudian kalau tadi kita berbicara konsultan, mereka menyelesaikan masalah, atau kalau untuk manufaktur itu kegiatannya atau aktivitasnya adalah berkaitan dengan supply chain management. Berikut pertanyaannya yang perlu dijawab dalam menyusun key activities. Yaitu yang pertama, apa sajakah aktivitas utama yang diperlukan oleh value proposition kita? Kemudian apa saja key activities yang diperlukan, ya, untuk distribution channel yang ada di bisnis model kita. Yang ketiga ada apa saja key activities yang diperlukan oleh customer relationship kita, atau aktivitas apa saja yang kita perlukan untuk membangun yang namanya customer relationship. Dan yang terakhir adalah apa saja key activities yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan atau revenue stream. Nah, secara umum key activities dikategorikan sebagai berikut, yaitu ada production, kemudian problem solving, yang terakhir adalah platform atau network. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Kita ke production atau produksi. Nah, aktivitas ini terkait dengan perancangan, kemudian pembuatan, dan penyampaian produk dalam jumlah besar dan atau kualitas yang unggul. Nah, aktivitas produksi itu mendominasi model bisnis perusahaan, pada umumnya itu manufacturing, ya, atau pabrikan, ya. Selanjutnya ada problem solving atau pemecahan masalah. Nah, untuk aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru untuk masalah-masalah customer individu misalnya. Nah, kegiatan-kegiatan konsultan, kemudian rumah sakit, dan organisasi jasa lainnya biasanya didominasi aktivitas pemecahan masalah atau problem solving. Nah, model bisnis organisasi ini membutuhkan aktivitas-aktivitas seperti ini, yaitu terkait manajemen pengetahuan dan pelatihan secara berkelanjutan. Ya, jadi untuk konsultan pada umumnya menyediakan atau aktivitas mereka itu adalah aktivitas dalam bentuk problem solving, di mana biasanya pada umumnya kan kita ambil contoh EY, ya, Ernst & Young, mereka memecahkan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di klien mereka. Dan tidak hanya permasalahan sih, sebenarnya kadang-kadang mereka sudah ada semacam kerjasama, ya, untuk mengolah data-data yang ada di perusahaan, kemudian mereka diminta untuk memberikan advice kepada perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan. Kita lanjut. Ada platform atau network. Model bisnis ini dirancang dengan platform sebagai sumber daya utama, didominasi oleh platform atau aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan. Ya, itu adalah model bisnis yang berkaitan dengan platform. Kemudian jaringan, platform atau matchmaking, software, dan bahkan merek dapat berfungsi sebagai platform. Nah, model bisnis eBay misalnya, itu mengharuskan perusahaan untuk terus-menerus mengembangkan dan mempertahankan platformnya, yaitu situs web di ebay.com.
Model bisnis Visa misalnya, mereka memerlukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan platform transaksi kartu kredit Visa. Nah, bagi pedagang, kemudian pelanggan, dan perbankan ya, ini saling terintegrasi sehingga mempermudah untuk melakukan pembayaran. Model bisnis Microsoft misalnya, mereka memerlukan pengolahan hubungan antara software vendor lain dan platform sistem operasi Windows yang dimilikinya. Nah, aktivitas kunci dalam kategori ini terkait dengan manajemen platform, kemudian ketentuan layanan dan promosi platform. Jadi berbeda-beda ya untuk jenis aktivitasnya, meskipun sebenarnya ini ketiga contoh ini ya terkait dengan teknologi, tetapi aktivitasnya berbeda-beda. Oke, itu untuk key activities ya. Selanjutnya kita ke constructor. Nah, sebelum kita ke constructor, tadi terkait key activities, sebenarnya kalau kita melihat atau menggambarkannya ini kan cukup sederhana. Tetapi terkadang banyak perusahaan yang mengabaikan gitu ya, karena mereka menganggap ini adalah elemen yang cukup sederhana di dalam sebuah model bisnis. Tetapi jika tidak fokus memperhatikan untuk segmen ini ataupun elemen ini, yaitu key activities, itu terkadang ini akan menjadi bumerang bagi perusahaan. Ya, salah satunya contohnya misal pembuatan ataupun adanya kebijakan yang ada di head office, misal di kantor pusat, oke. Nah, mereka misalnya membuat suatu inovasi untuk sebuah layanan, misal ini kita mengambil contohnya untuk perusahaan services ya. Nah, misalnya agar si perusahaan ini memberikan yang namanya sebuah kebijakan untuk mempermudah misalnya pengajuan kredit ya. Kita berbicara perbankan. Nah, ini adalah perintah dari pusat. Artinya, jika perintah ini ingin bisa membantu sebagai sumber pendapatan baru bagi perusahaan, otomatis si perusahaan ini harus memastikan bahwa aktivitas ini harus dijalankan. Dijalankan oleh siapa? Yaitu operasional cabang. Nah, jika aktivitas ini tidak dijalankan, maka goal ataupun target si perusahaan itu tidak akan tercapai. Nah, ini makanya sangat perlu diperhatikan bahwa key activities ini betul-betul berjalan. Jadi kalau kita misalnya mengembangkan suatu aplikasi gitu ya kan, ini diberikan oleh head office misal, kemudian usernya siapa? Usernya adalah cabang gitu. Nah, kalau tidak ada ataupun head memastikan bahwa ini dilakukan atau aktivitas ini dilakukan oleh cabang, maka produk development tadi tidak akan bisa diimplementasikan. Jadi semuanya harus saling terkait. Jadi harus dipastikan bahwa ini berjalan, yaitu di key activities. Oke, kita lanjut ke constructor. Berbicara tentang constructor berarti kita berbicara tentang biaya dan pengeluaran. Nah, poinnya adalah di constructor ini kira-kira dalam menjalankan bisnis tersebut biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan. Ya, itu adalah key point utamanya dan ini perlu kita lakukan dan ini merupakan hal yang sangat esensial pada saat kita menjalankan yang namanya sebuah bisnis. Nah, di sini cost structure sendiri. Nah, untuk cost structure atau struktur biaya ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, untuk elemen ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Kemudian, kita menciptakan dan memberikan nilai, kemudian mempertahankan customer yang mungkin ingin kita jangkau ya dalam bentuk customer relationship misalnya, kemudian dan menghasilkan pendapatan atau revenue stream ya. Menyebabkan tentunya munculnya biaya. Nah, untuk masing-masing elemen, misal kita menggunakan channel tertentu ya, tentu ada cost yang akan kita gunakan. Membangun hubungan dengan customer dalam bentuk customer relationship, ada biaya. Kemudian untuk misalnya kalau kita mengakuisisi customer ya, dalam menggapai customer segment. Tentu kita juga misalnya memperkenalkan produk kita ataupun membuat produk. Nah, banyak. Nah, biaya-biaya inilah yang harus kita ukur di cost structure ini. Nah, perhitungan biaya semacam ini relatif
lebih mudah setelah sumber daya utama, aktivitas-aktivitas utama, kemudian partnership, itu sudah ditentukan. Nah, meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam hal biaya daripada model bisnis lain. Sebagai contoh, maskapai tanpa embel-embel lah, misalnya seperti itu ya. Itu membangun model bisnis dengan struktur biaya yang lebih rendah. Ya. Nah, kalau kita mengacu pada gambar ini, bahwa tadi cost structure itu adalah biaya-biaya apa saja yang kita butuhkan atau kita keluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis model. Nah, tadi ada sebenarnya untuk menentukannya yang tadi saya sampaikan bahwa kira-kira biaya apa saja yang penting ya yang kita keluarkan, kemudian what are the most expensive resource ya. Jadi kita melihat dari segi resource kita juga kira-kira mana nih yang tentu dari segi biaya kita keluarkan untuk memperoleh resource tersebut. Atau misalnya kalau kita mau mempekerjakan gitu, tentu ada cost yang akan kita keluarkan. Kemudian kita membeli atau menyewa fisiknya bangunan untuk kegiatan usaha kita, misalnya ada cost yang kita keluarkan. Nah, tentu kita juga harus melihat bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada yang namanya budgetnya. Ya. Jadi itu juga harus perlu kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu di dalam cost structure ini ada yang namanya fixed cost, kemudian adalah variable cost, dan jangan lupa bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis ya, kita harus memperhatikan yang namanya economy of scale atau skala ekonomi. Nah, saya akan menjelaskannya secara lebih jelas satu persatu ya. Nah, pertanyaan sebelum kita memulai untuk cost structure ini adalah biaya terpenting apakah yang ada dalam bisnis model kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan kira-kira mana yang paling mahal atau yang alokasi penggunaan biaya itu, pengeluaran itu lebih tinggi. Ya, kita harus memperhatikan bahwa segi efisiensi, bahwa kita bisa menggunakan ataupun mempertimbangkan resource yang tentu lebih murah lah, istilahnya seperti itu. Kemudian aktivitas mana yang paling mahal gitu. Sama juga dengan aktivitas, kita juga harus tetap menggunakan teori efisiensi di mana kita mempertimbangkan untuk aktivitas-aktivitas yang lebih rendah dari segi pengeluaran. Ya, jadi itu cukup penting. Nah, cost structure pada model bisnis dibenarkan menjadi dua kelas, ya, yaitu cost driven sama value driven. Nah, kemudian untuk beberapa karakteristik dari cost structure itu terdiri dari 4 bagian, yaitu fixed cost, variable cost, economies of scale, dan economies of scope. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita ke cost driven. Untuk jenis ini ya, atau kelas ini, di mana model bisnis berfokus pada meminimalkan biaya dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan cost structure seramping mungkin ya. Dengan tadi yang saya sampaikan bahwa konsepnya di sini adalah efisiensi biaya. Nah, oleh karena itu digunakan value proposition dengan harga yang lebih rendah, kemudian otomatisasi maksimum dan outsourcing serta ekstensif ya. Nah, contohnya adalah maskapai penerbangan berbiaya murah seperti AirAsia. Mereka memberikan memanfaatkan model bisnis dengan cara cost driven ya. Nah, ini industri penerbangan cukup sering ya. Mereka menawarkan harga tiket yang lebih murah dengan mengurangi value proposition dari segi biaya. Kemudian value driven. Nah, untuk value driven ini adalah perusahaan yang berusaha meminimalkan biaya, maka terdapat pula perusahaan yang tidak terlalu, itu ya tadi ya, untuk cost driven, sedangkan untuk yang value driven ini adalah mereka tidak terlalu memperdulikan implikasi terhadap efisiensi biaya. Ya, perbedaannya di situ. Nah, beberapa perusahaan kurang peduli terhadap implikasi biaya desain model bisnis tertentu dan berfokus pada penciptaan nilainya saja. Jadi mereka berfokus terhadap kualitas dari produk yang mereka miliki.
Nah, contohnya adalah proposisi nilai premium dan layanan pribadi tingkat tinggi, ya, atau uh, misalnya memberikan pelayanan yang lebih mewah, misalnya seperti itu. Nah, ini ciri model bisnis model yang terpacu terhadap nilai. Ya, contohnya misalnya hotel mewah dengan fasilitas berlimpah dan layanan eksklusif, termasuk dalam kategori value driven, ya, bahwa mereka itu fokus terhadap nilai ataupun value proposition yang ditawarkan tanpa memperhitungkan yang tadi dari segi biaya. Karena mereka berpikir bahwa orang akan tertarik untuk melihat ataupun menggunakan value proposition tersebut, ya, yang ditawarkan tadi tanpa mempertimbangkan untuk dari segi biaya. Dan ini cukup sering. Jadi biasanya ini untuk kalangan ataupun jenis usaha yang masuk ke dalam kategori luxury, ya, ataupun barang mewah. Nah, sedangkan untuk karakteristik dari cost structure, ya, tadi ada fixed cost atau biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap ini adalah biaya-biaya yang tetap, ya, meskipun volume barang atau jasa yang dihasilkan berbeda-beda. Misalnya ada gaji, biaya sewa, fasilitas-fasilitas fisik, ya. Beberapa bisnis seperti perusahaan pabrikan memiliki proporsi biaya tetap yang tinggi, ya. Sedangkan variable cost atau biaya yang berubah itu biaya bervariasi secara proporsional dengan volume barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi misalnya jumlah barang yang diproduksi, maka akan ada biaya tambahan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, contoh bisnis penyelenggara festival musik misalnya, ya kan, memiliki proporsi biaya variabel yang tinggi. Jadi misalnya kalau kita menggelar sebuah acara, ya, festival musik misalnya, bahwa ini dalam bentuk variable cost, di mana pendapatan kita itu ataupun biaya yang kita keluarkan itu berdasarkan jumlah penontonnya, ya. Jadi itu salah satu jenis dari variable cost. Kemudian kita ke skala ekonomi atau economies of scale. Nah, untuk skala ekonomi adalah keunggulan biaya yang dinikmati oleh sebuah bisnis ketika produksinya berkembang. Misalnya perusahaan yang lebih besar mendapat manfaat dari rata-rata harga beli yang rendah karena mereka membeli barang dalam jumlah besar. Oke. Nah, hal ini menyebabkan turunnya biaya produksi per unit karena jumlah barang yang diproduksi lebih besar. Jadi untuk ekonomi scale ini lebih simpelnya sebenarnya adalah mempertimbangkan mana nih yang lebih efisien gitu. Misal kita memesan misalnya 1000 ton, ya, dari partner ataupun dari distributor. Oke, 1000 ton dengan harga misalnya 1 miliar. Oke. Nah, ini bisanya untuk 1000 ton ini untuk kapasitas produksi misalnya 2 minggu. Nah, tetapi kalau kita membeli 2000 ton, itu harganya ada diskon misalnya menjadi 1,8 miliar. Artinya dari segi skala ekonomi, ya, kita bisa mengkalkulasi jika kita juga melihat juga dari durability dari bahan bakunya, ya. Kalau kira-kira masih bisa kita bertahan atau bertahan misalnya 2 bulan gitu. Kenapa kita tidak pesan aja nih barangnya gitu. Yang tadi 2000 ton berarti ini untuk memproduksi dengan periode 4 minggu gitu. Bahan baku untuk 4 minggu. Tetapi kita ada biaya yang bisa kita saving, ya, sebesar 200 juta rupiah. Ya, tadi dari 2,8 miliar menjadi 1,8 miliar. Nah, itulah yang disebut dengan ekonomi of scale atau skala ekonomi. Jadi kita mempertimbangkan alternatif-alternatif yang bisa memberikan kita benefit, ya. Nah, kemudian kita ke economies of scope atau lingkup ekonomi. Nah, lingkup ekonomi ini adalah keunggulan biaya yang dinikmati karena lingkup operasional yang lebih besar. Misalnya aktivitas pemasaran atau distribusi channel yang sama dapat digunakan untuk beberapa produk sekaligus. Nah untuk ekonomi of scope ini atau lingkup ekonomi ini sebenarnya adalah cara untuk kita menggabungkan suatu dua jenis produk, ya, melalui saluran yang sama gitu. Misalnya kita punya produk A dan produk B, ya. Tetapi kita menggunakan satu media yang sama untuk mempromosikan ataupun menyampaikan produk ini kepada customer. Jadi kita tidak perlu membuat dua media
untuk mempromosikan kedua produk tersebut. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi of scope. Nah, kita berbicara biaya untuk search dengan bagaimana mengeksekusi sebuah metrik. Nah, metrik ini sebenarnya merupakan sebuah ukuran, ya, ukuran kira-kira bagaimana perusahaan ini bisa berjalan, ya. Jadi ini kita sudah berbicara untuk jangka panjang, sebenarnya seperti itu. Nah, di sini ada misalnya perusahaan, misalnya existing companies, ya, mereka akan melaksanakan sesuai rencana, ya. Sedangkan untuk startup mereka akan mencoba melakukan searching terlebih dahulu, ya, terkait usaha mereka seperti apa. Nah, tentu yang harus mereka laporkan, ya, dalam bentuk matriks misalnya, ya, itu ada laporan laba rugi, neraca, kemudian ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, terlebih dahulu kita harus memperhitungkan kira-kira matriks mana yang lebih penting, ya. Jadi kita sudah harus ada pertimbangan kira-kira mana nih matriks-matriks yang menjadi acuan kita. Apakah kita fokus terhadap berorientasi terhadap pendapatan, atau mungkin di awal mungkin target kita bagaimana memperkenalkan produk ini kepada customer. Nah, itu yang harus kita perjelas terlebih dahulu di awal. Kemudian ada cost untuk matrix does matter, ya. Untuk biaya-biaya yang harus kita perhatikan, misalnya untuk value proposition, kita harus memperhatikan untuk misalnya biaya untuk membuat produk, kemudian market size, ukuran pasar seperti apa, dan kompetisinya seperti apa. Apakah kita ini sebagai main market, ya, atau pelaku utama, atau kita ini sebagai penantang di industri tersebut gitu, atau followers gitu. Jadi kita harus membuat strateginya itu di awal, sehingga value proposition yang kita tawarkan ini juga harus kita perhatikan gitu dari segi biaya. Jangan nanti misalnya kita membuat suatu produk kemudian menawarkan dalam bentuk value proposition, ya, tetapi biayanya cukup tinggi, tetapi kita sebagai follower gitu, artinya itu nanti tidak match gitu. Biaya yang kita keluarkan ini terlalu tinggi sehingga pada saat kita tawarkan produk tersebut kepada pasar gitu, otomatis pasti dengan harga yang tinggi pula. Kita tidak mungkin memberikan diskon gitu. Misalnya biaya produksinya itu misalnya 50.000, tetapi kita memberikan diskon dengan menawarkan produk kita ke customer itu dengan harga 30.000. Artinya kita sudah loss 20.000. Nah, itu tidak match. Nah, oleh karena itu kita melihat nih kompetisinya seperti apa, ya. Kalau kita misalnya sebagai penantang di pasar tersebut, ya, kita harus melihat nih kira-kira berapa biaya yang bisa kita keluarkan untuk membuat sebuah value proposition yang tentunya value proposition ini bisa kita tawarkan kepada customer. Nah, itu harus diukur, ya. Kemudian ada customer relationship. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan customer kita? Nah, di customer relationship ini itu ada yang namanya customer acquisition cost atau CAC, ya. Jadi customer acquisition cost ini kita akan bahas nanti topik selanjutnya. Nah, itu bagaimana atau berapa biaya yang kita keluarkan untuk misalnya mendapatkan customer baru, atau berapa yang kita keluarkan untuk mempertahankan customer yang sudah ada ataupun existing customer. Nah, itu udah harus kita pertimbangkan. Ada yang namanya conversion rates, yaitu berapa persentase, ya, dari jumlah total customer yang akan kita akuisisi, ya, dengan jumlah customer yang betul-betul itu menjadi customer utama kita. Nah, jangan lupa juga yang terakhir adalah lifetime value. Lifetime value ini adalah kira-kira berapa lama nih setelah kita tadi melakukan akuisisi customer, kemudian kita memperoleh misalnya 70% dari customer yang sudah kita jangkau tadi, itu menjadi customer utama kita. Tetapi kita harus melihat nih kira-kira mereka menjadi customer kita yang 70% ini kira-kira berapa lama, ya. Jangan nanti ternyata 70% kita memperoleh untuk conversion rate-nya, ternyata penggunaan mereka itu hanya satu kali penggunaan gitu. Jadi secara cost nanti kita akan rugi. Ya, jadi ini harus dikalkulasi lah sebelum kita menjalankan suatu perusahaan ataupun menawarkan sebuah produk kepada customer. Kemudian ada jenis atau market tipenya seperti apa? Ya, apakah itu dalam bentuk sebagai sumber pendapatan utama kita,
Nah, nanti untuk mempermudah kita sebenarnya kita bisa dalam bentuk kurva ya, melihat bagaimana nih produk kita itu di market gitu, apakah grow atau tidak. Jadi untuk mempermudah kita bisa membuat pendapatan kita itu dalam bentuk kurva ya. Jadi kita melihat nanti alurnya itu apakah dia grow atau tidak. Kemudian ada yang namanya operating cost ya, yaitu biaya-biaya dasar untuk menjalankan bisnis kita. Kemudian ada channel, nah nanti ada channel margin, promotion, kemudian sales space charge-nya ya. Jadi ada biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk menyampaikan produk ini kepada customer. Kemudian ada revenue stream. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat esensial ya, yaitu harga rata-rata penjualan ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari akumulasi per customer ataupun per tahun. Kemudian berapa pendapatan yang kita capai ya. Ini harus kita buat nih kira-kira target kita untuk penjualan ini berapa gitu. Nanti harus kita review. Misalnya kita ada target 1 tahun ini untuk dari penjualan itu adalah 1 miliar. Artinya kita harus nih akumulasi per bulannya berapa. Kalau kita misalnya 1 miliar per tahun untuk target kita untuk revenue-nya, berarti per bulan itu kita tinggal bagi 12 nih. Nanti setiap bulan kita harus review apakah target per bulan ini tercapai atau tidak. Atau kita mau lebih ke scope yang lebih kecil lagi, kita kepada customer. Misalnya kita punya 1000 customer dan target kita untuk 1000 customer ini itu pembeliannya misal masing-masing customer itu di harga sekian gitu. Jadi ini harus kita evaluasi secara terus-menerus. Nah, ini ada burnout ya. Saya mengartikan burnout ini mungkin seperti pengeluaran ya. Cash flow lah istilahnya seperti itu. Jadi kita harus melihat nih posisi cash flow kita itu. Jadi kapan perusahaan akan kehabisan uang tunai. Jadi kita harus melihat nih ketersediaan cash perusahaan, sehingga nanti misalnya pada saat kita memberikan kemudahan misal dalam bentuk pembayaran kepada customer, kita harus memperhatikan nih gitu. Jangan sampai cash flow kita itu jadi negatif gitu. Kalau cash flow kita negatif, operasional perusahaan tidak bisa berjalan. Nah, itu akan susah nantinya. Jadi nggak perlu dilakukan yang namanya monitoring, kemudian bagaimana membuat ataupun mengatur cash flow ini bisa berjalan untuk dari sisi operasional perusahaan. Itu harus diperhatikan. Baik, itu konsepnya. Itu penjelasan dari saya. Nah, ini referensinya. Nanti adik-adik silakan dibaca lagi untuk referensi berikut ini, sehingga adik-adik lebih paham untuk ketiga elemen ini. Dari saya sekian, terima kasih, selamat siang.